Oke guys, pagi ini saya akan review dua buah senapan. Yang pertama Hatsan dari negara Turki. Yang kedua saya akan compare dengan senapan lokal Java Pro. Kenapa saya mengcompare? Karena saya lihat dua-duanya punya spek yang mirip ya. Jadi sama-sama bentuk klasik. Terus price harganya juga ya kurang lebih hampir sama ya. Dan Java Pro ini juga bukan Java Pro yang standar. Jadi Java Pro-nya saya udah tambahin regul, ada tabungnya saya ganti yang komposit, jadi udah nggak standar lagi sih sebetulnya. Ya, kita mulai dari Hatsan dulu ya. Oke. Hatsan ini apa sih yang menjadi kelebihan Hatsan atau value proposition-nya ya? Yang pertama kalau saya lihat dari segi harga. Nah, Hatsan ini dari segi harga nggak terlalu mahal ya. Jadi senapan-senapan dari Turki memang terkenal harganya nggak mahal dibanding senapan-senapan dari negara Eropa ya. Tapi senapan dari Turki itu nggak semuanya bagus. Jadi misalnya katakanlah saya punya dua senapan Turki. Yang pertama Kral Arm Panzer itu bagus. Yang kedua saya pernah beli dari perusahaan yang sama, Equinox. Dan Equinox itu menurut saya nggak terlalu bagus karena pembuatannya nggak rapi dan kemudian kokangnya keras sekali. Jadi saya nggak rekomendasi untuk membeli senapan Kral Arm juga tapi yang seri Equinox. Itu versi saya. Oke, kita balik lagi ke Hatsan. Apa sih value proposition atau kelebihan dari senapan ini? Pertama dari harga. Terus yang kedua dari finishing. Kalau saya lihat dari popor kayunya walnut itu dia rapi, ada chick, pengatur pipinya juga ada dua, dia rapi. Kalau kita lihat ini finishingnya saya suka, finishingnya halus banget ya, bener-bener CNC, beda sama senapan Java Pro ya. Java Pro memang CNC di chamber, tapi bagian-bagian lainnya saya nggak melihat dia CNC, terutama dari segi finishing. Cara dia membuat popornya itu kasar sekali itu. Terus besi-besinya juga kasar. Nah ini Hatsan tuh bagus. Dia sudah menggunakan tabung Inokom komposit, tabung 460. Itu aja sih yang menjadi value proposition. Jadi dia murah harganya dan dia rapi. Itu yang saya lihat. Dan apa yang menjadi kekurangan? Yang kekurangan pertama kali berat. Ini berat sekali nih. Tadi saya timbang beratnya dengan teli itu hampir 5 kilo. Jadi kalau tambah teli sekitar 4 kilo. Kemudian dia panjang. Jadi kalau nggak pakai peredam itu 110. Berbeda kalau Java Pro sekitar 100. Dan ketiga yang menjadi kekurangan dia tuh kalau tanpa peredam dia bouncingnya lebih keras, getaran, dan suaranya tuh lebih kuat. Jadi Hatsannya termasuk yang berisik ya suaranya. Jadi itu menjadi kekurangannya. Terus di segi konsistensi output, dan kalau tadi nanti kita cek pakai krono, konsistensi outputnya tuh termasuk yang nggak terlalu bagus karena deviasinya tuh kurang lebih hampir di atas 10, kalau nggak salah 12. Sedangkan Java Pro tuh output deviasinya tuh 6 sampai 7. Jadi cukup bagus untuk senapan yang di bawah 10 dengan jumlah shoot atau tembakan yang lumayan banyak ya. Jadi tembakannya di atas 10 tembakan atau 15 shoot. Jadi saya kalau tes chrono tuh nggak seperti orang-orang yang cuma ngetes cuma 5 shoot. Jadi kita mesti nge-shotnya cukup banyak untuk lihat konsistensi daripada outputnya. Oke, Hatsan itu aja. Sekarang kita lari ke Java Pro. Ini merupakan senapan yang sama, bentuknya klasik, popor kayu. Java Pro buatan lokal, termasuk yang punya merek. Jadi pabriknya juga ada di Solo. Menurut saya cukup bagus gitu ya, senapan lokal yang cukup punya nama, karena senapan lokal tuh ada banyak sekali kan mereknya, tapi dia cukup bagus. Saya ganti tabungnya Inokom, saya pasang pakai Altaros regulatornya, jadi udah nggak standar sih. Nah kita lihat bentuk popornya tuh kalau dilihat memang lebih kasar ya.
detail-detailnya nggak sehalus Hudson ya. Nah itu yang menjadi kekurangan senapan lokal sih. Jadi finishing akhirnya tuh selalu kurang bagus. Terus kadang-kadang dia punya magazin tuh suka nggak presisi, jadi agak keras, jadi kita mesti tekan. Apa yang menjadi value proposition daripada Java Pro adalah satu, senapan ini ringan, jauh lebih ringan. Jadi dia dengan tele itu sekitar 3,4, jadi beratnya itu masih di bawah 3 ya, 2,8 sampai 3 itu termasuk yang enteng. Setelah saya mengganti tabungnya dengan tabung komposit. Kemudian dari segi bouncing dia sedikit lebih bouncingnya sedikit getarannya, terus suaranya lebih senyap dibanding Hudson. Kalau saya membandingkan dua Hudson ya, tapi kalau dibanding senapan Eropa ya jauh senapan Eropa lebih senyap. Jadi dua senapan ini dari segi suara, dari segi bouncing Java Pro lebih unggul. Kemudian dari segi konsistensi Java Pro juga lebih unggul. Konsistensi output deviasinya pakai chrono tadi cuma sekitar 6 sampai 7. Jadi cukup bagus untuk senapan yang punya output konsistensi seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat dari chrono sih saya bisa memperkirakan bahwa dari segi akurasi juga menurut saya Java Pro tetap lebih unggul sih. Kalau dari segi panas di sini jauh sekali gitu ya. Nah itu aja. Yang 102 895 198 916. Kita lihat deviasinya. Jadi ada 21 shoot 13,7. Jadi output yang paling tinggi 916, yang paling rendah 868. Jadi deviasinya 13,7. 13,7 di atas 10 itu termasuk jelek ya. Oke, ini senapan Java Pro buatan lokal. Saya hapus yang tadi. Kita buat yang baru lagi. Mulai dari nol ya. Ratus 902 983. Kita lihat deviasinya. Ini tembakannya tadi lebih banyak ya, 20 shoot, deviasi 6,8, jauh lebih bagus daripada Hudson ya ternyata. Dan senapan ini dua-duanya sama, belum disetting
masih orisinil, masih standar dari bawaannya pabrik. Sama-sama pakai regulator, cuman kalau Java Pro saya ganti regulatornya pakai Altaros, jadi udah diganti, bukan standar juga. Nah lihat deviasinya tuh lebih bagus Java Pro ya, cuman 6,8, tadi tuh 12-an.